Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan sifat fatonah dan sifat jaiz bagi para rasul. Sifat fatonah itu merupakan sifat wajib yang harus mereka miliki. Untuk mengkajinya kita mendasarkan pada kitab Tijan Ad-Daruri. Silakan lihat yang ada di teks yang ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqir rusuli alaihimus sholatu wassalam, fi haqqir rusuli, pada hak para rasul, semoga sholawat dan salam bagi mereka. Al-fatonatu, sifat patonah. Patonah itu cerdas, ya, cerdas. Wadidduha, dan lawan sifat patonah adalah al-baladah. Al-baladah itu artinya bodoh. Wad-dalilu ala dalika, wad-dalilu, dan dalil ala dalika terhadap sifat patonah, annahu, lau intafat, annahu, bahwasanya, lau intafat, jika tidak ada, lau intafat, jika tidak ada sifat patonah itu, lau intafat, jika tidak ada, anhumul patonatu, dari mereka itu, al-fatina, al-patonatu, sifat patonah. Ya, patonah ada patin sidqiyah, ya, artinya apa? Cerdas dan jujur. Ya, mudah-mudahan patin sidqiyah, cerdas dan jujur, ya. Lau intapat anhumul fatonah, jika tidak ada anhum, dari mereka, al fatonatu, sifat fatonah, lama kodaru, lama tentu mereka itu tidak akan kodaru, mampu, an yuqimul hujjata, ya, an yuqipu, menegakkan, al hujjata, hujjah, argumentasi, ya, argumentasi, hujjah itu, alal khosmi, terhadap musuh, wahwa, dan dia, muhalun, itu mustahil, ya, muhalun itu mustahil. Li'annal Qur'ana, karena Al-Qur'an itu, dalla, menunjukkan, fi mawadi'a katsirotin, pada tempat yang banyak, fi mawadi'a. Kenapa enggak fi mawadi'i? Itu kan segat muntahal jumu, ya. Segat muntahal jumu itu termasuk kepada isim goir munsorib. Ciri jarnya yaitu dengan patah. Jadi dibacanya fi mawadi'a katsirotin, pada tempat yang banyak, ala iqamatihi, ala iqamatihimul hujjata, ya, untuk menegakkan, ya, hujjah, ya, kepada mereka, gitu. Alal khosmi, terhadap musuh.
wal jaizu, dan sifat jaiz fi hakihim, pada hak mereka, alaihimus sholatu wassalamu, bagi mereka sholawat dan salam, al arad al basyariyah, al aradul basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, allati yang tidak, alati la tuaddi, alati yang la tuaddi tidak terpenuhi, ila naksin atau tidak menuntut, ila naksin kepada kekurangan, fi marotibihim pada martabat mereka, al aliyati yang tinggi, kal marodi seperti sakit, wanahwihi ya, wanahwihi dan yang sebangsanya. Wad dalilu ala dalika, dan dalil terhadap sifat jaiz itu, musyahadatuha ya, musyahadatuha bihim, musyahadatuha kesaksian sifat tersebut ya kepada mereka, musyahadatiha, terus bihim alaihi salatu wassalam, pada mereka alaihi salatu wassalam ya. Nah ini sudah jelas ya. Saudara kaum muslimin dan muslimat, baik saya jelaskan. Wajib bagi para rasul itu memiliki sifat patonah. Lawan dari patonah adalah al-biladah, bodoh. Nah, argumentasinya apa? Atau dalil terhadap sifat itu, yaitu bahwa seandainya tidak ada sifat patonah atau cerdas pada mereka, tentu mereka itu tidak akan bisa menyampaikan argumentasi kepada musuh. Mereka itu kan harus berdebat ya, melawan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan para nabi dan rasul itu. Ya. Ada 3 kategori menurut penulis Bidayatul Mujtahid ya, Ibnu Rushd, orang yang menjadi audiens atau yang menjadi sasaran dakwah. Yang pertama adalah orang yang cerdas dan siap untuk menerima ajaran Nabi. Nah, mereka itu harus diberi penjelasan secara ilmiah, yaitu isobatul haq bil ilmi, menyampaikan kebenaran secara ilmiah. Itu yang disebut hikmah. Nah, yang kedua yaitu orang yang bodoh, yang akalnya lemah, itu mereka bisa diajak dengan mauidhah hasanah, dengan tutur kata yang baik, asal enak didengar gitu ya. Tidak perlu argumentasi yang kuat, tidak perlu penjelasan ilmiah, asal enak didengar, pasti mereka akan mengikuti kepada ajakan Nabi itu atau ajakan para ustadz ya. Dan yang ketiga adalah orang yang cerdas dan siap menolak. Ya, cerdas itu Nabi kan menghadapi Abu Jahal, menghadapi Abu Lahab, menghadapi Abu Sofyan. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun ya. Nah, itu harus berdebat. Ya, harus berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu An-Nahl ayat An-Nahl ya, ayat 125. Oleh karena itu para nabi harus memiliki pengetahuan, karena dia harus menyampaikan kebenaran secara ilmiah. Para nabi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik,
karena dia harus menyampaikan tutur kata yang baik. Makanya doa Nabi itu Nabi Musa ya. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya lapangkanlah dadaku, Robbi syrahli sodri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah buhul-buhul atau ikatan-ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka itu paham terhadap ucapanku. Nah, jadi para nabi itu harus sebagai seorang komunikator yang efektif dalam berkomunikasi ya. Wajadilhum billati ahsan, bermujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Bagaimana mungkin seorang bodoh bisa berdebat? Baru didebat satu kali saja oleh musuh sudah diam. Malah dia mungkin akan ikut karena dia bodoh. Ya, itu perlu bermujadalah, berdebat. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang isinya itu argumentasi terhadap para musuh Allah yang menolak ajaran agama Allah. Nah, seandainya para nabi itu bodoh, ya tentu mereka tidak akan mampu untuk berargumentasi. Jelas ya? Tidak akan mampu berargumentasi. Makanya perlu mujadalah. Kemampuan untuk bermujadalah. Berdebat ya, atau bermujadalah dengan baik gitu. Nah, ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi itu cerdas itu terdapat di dalam surat Al-Qiyamah ya. Ayat 16 sampai ayat 19 itu ya. Jadi di dalam Al-Qiyamah ayat 16-nya itu dijelaskan bahwa Nabi itu dilarang ya, la tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, kau jangan segera cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena segera ingin mengucapkan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu lisannya cepat sekali ya, mengucapkan lafaz Quran ketika didiktekan oleh malaikat ya, dan Allah mengatakan kami yang berkewajiban menghimpunnya dan membacakannya ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nabi itu ingin segera saja membacakannya. Nah, kalau lidah itu tidak tahan untuk menggerakkan karena pikiran sudah berjalan dengan cepat, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu kan lambat gitu ya, mau menirukan apa yang didiktekan malaikat itu akan lambat, tapi Nabi Muhammad itu segera ya. Nah, lalu disuruh oleh Allah melalui malaikat itu untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil ya. Ayat 19-nya bagaimana bunyinya? Ayat 19 surat Al-Qiyamah yaitu summa inna alaina bayanahu ya, sesungguhnya kewajiban kami untuk menjelaskannya gitu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Nanti Allah itu akan memberi pengetahuan yang cepat ya. Kalau para ilmuwan itu kan harus melakukan penelitian dulu ya, para sufi harus merenungi. Nabi itu diberi pengetahuan min ghairi fikrin warwiyatin, tanpa berpikir yang terlalu lama dan tanpa merenungi terlebih dahulu. Diberi pengetahuan dengan cepat gitu. Nah, jadi kewajiban kita adalah wajib mengimani bahwa para nabi itu patonah, cerdas, tidak bodoh. Nah, dari uraian tentang sifat para rasul, pertama bahwa para rasul itu wajib sidik, jujur dalam perkataan
dalam pikiran, dalam perbuatan, dan di dalam janji. Janjinya itu tepat, para rasul itu. Lawannya adalah al-kidbu, bohong. Nabi itu tidak bohong, rasul itu tidak bohong. Yang kedua, amanah, ya. Amanah. Kalau amanah itu artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dia melaksanakan apa yang diwajibkan dan disunahkan. Tidak melaksanakan apa yang diharamkan dan yang dimakruhkan sekalipun, ya. Nah, ketiga, para nabi itu tabligh, menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, walaupun amanah itu atau risalah Allah itu berat untuk disampaikan, seperti poligami atau mau menikahi mantan istri anak angkat, itu berat sebetulnya. Tapi mereka itu tidak takut kepada selain Allah, mereka itu hanya takut kepada Allah semata. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa para nabi itu patonah, cerdas, mampu berargumentasi dengan musuh-musuh. Nah, itulah yang wajib kita imani. Ada 4, ya, sifat wajib, dan ada 4 sifat mustahil. Nah, dan yang terakhir ya, ada sifat jaiz. Jaiz para nabi. Sifat jaiz itu adalah sifat-sifat yang boleh bagi mereka, yaitu sifat arad basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi kehormatan dia sebagai nabi dan rasul, ya. Itu seperti misalnya nabi itu sakit. Ada beberapa ayat yang menjelaskan sifat kemanusiaan para nabi. Kita tahu kan, ini ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Di antaranya yang pertama, bahwa para nabi itu beristri, ya. Iya, makan dan minum seperti kita semua, ya. Nabi itu makan dan minum, ya, jalan-jalan di pasar, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya, naik pohon, ya, namanya juga kan manusia. Ada ayat Al-Quran, itu surat Al-Furqan ayat 20 dan ayat 7. Jadi ayat 7 aja dulu, harus urut, ya. Jadi jangan ayat 20 dulu. Ayat 7, coba lihat. Ayat 7 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma lihadza. Wa qalu, mereka itu berkata, ma lihadza, apa ini, ya. Ma lihadzar rasuli. Ma lihadzar rasuli. Apa, ya, apa lihadzar rasuli, untuk rasul ini. Ya'kulu ta'ama, mereka itu makan makanan, wayamsi fil aswaki, dan berjalan di pasar. Laula unzila, seandainya atau kenapa tidak diturunkan, laula unzila, iya, laula unzila ilaihi malakun, kenapa tidak diturunkan bersama mereka malakun, seorang malaikat, fayakuna, maka malaikat itu ada ma'ahu, bersama nabi itu, nadhira, sebagai pemberi peringatan. Jadi mereka itu kaget begitu, ya. Kok nabi rasul itu makan-makan, jalan-jalan di pasar, kenapa tidak diturunkan malaikat bersama dengan mereka, ya, dan mereka itu nanti akan memberi peringatan. Nah,
Saudara sekalian, itu adalah pertanyaan orang-orang kafir ya. Itu jadi mereka itu heran, kenapa nabi itu kok golongan manusia? Kalaupun manusia, kenapa tidak diturunkan bersama mereka itu malaikat yang nanti akan memberikan peringatan? Allah sengaja menurunkan para nabi itu dari jenis kita, dari jenis manusia itu sendiri, ya. Jadi karena kita ini manusia, maka Rasul yang diutus juga manusia, yang sama, ya, makan makanan, berjalan-jalan di pasar, jadi tidak aneh. Hanya mereka itu diberi kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu diberi wahyu. Kalau malaikat itu menjadi Rasul juga, tapi Rasul bagi golongan makhluk yang ada di langit, sementara para nabi itu adalah Rasul yang ada di bumi ini. Nah, itu Al-Furqan ayat 7. Sekarang Al-Furqan ayat 20. Bunyinya bagaimana? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus qablaka kepada orang sebelummu Muhammad minal mursalin dari para rasul illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka layak kuluna, benar-benar makan atau makanan roti, makan gandum, makan korma, makan apa gitu. Wayamsuna fil aswaq, dan mereka itu berjalan di pasar, ya. Wayamsuna fil aswaq, dan mereka itu juga berjalan di pasar. Waja'alna ba'dakum, waja'alna, dan kami menjadikan ba'dakum li ba'din, ba'dakum sebagian kalian, li ba'din bagi yang lain, fitnatan sebagai ujian. Atas biruna, apakah kalian akan sabar? Wa kana rabbuka basiro, dan adalah Tuhanmu basiro, maha melihat. Saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa semua rasul sama juga dengan Nabi Muhammad, ya, yaitu makan makanan, berjalan di pasar, gitu ya. Dan Allah menjadikan sebagian kalian, yaitu sebagian rasul, terhadap yang lainnya itu adalah fitnatan, ujian. Nabi Muhammad itu merupakan ujian bagi nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi sebelumnya itu sudah tahu di akhir zaman itu akan diutus seorang rasul yang berasal dari tanah Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu, mereka sebelum Nabi Muhammad itu ujian juga bagi Nabi Muhammad. Apakah bersabar atau tidak Nabi Muhammad itu? Kemudian laki-laki merupakan ujian bagi perempuan. Perempuan juga merupakan ujian bagi laki-laki. Antar suku Jawa merupakan ujian bagi suku Sumatera. Suku Sumatera merupakan ujian bagi suku Jawa. Manusia merupakan binatang-binatang, itu merupakan ujian bagi manusia. Adanya perbedaan itu merupakan ujian, termasuk perbedaan di kalangan para nabi dan rasul. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang sifat basyariah atau arad basyariah yang ada pada nabi, yaitu makan, minum, berjalan di pasar itu, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan arad basyariah. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua sifat basyariah atau sifat yang jaiz bagi para nabi itu, yaitu beristri dan berketurunan, ya. Nabi juga punya istri. Nabi itu pasti laki-laki, ya. Rasul itu laki-laki dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada dua pendapat. Kalangan Maturidiyah itu menyatakan perempuan juga boleh para nabi ya. Ada Nabi Wini, Nabi Syarah, Nabi Nisa, Nabi Mega, itu bisa saja. Ya bagi mereka itu. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya bahwa para nabi dan rasul itu pasti laki-laki dan mereka beristri, beranak juga. Nah, ini terdapat di dalam surat apa itu? Ar-Ra'd ayat 38. Ya. Bunyinya bagaimana? Walaqad arsalna rusulan. Kami telah mengutus para rasul min qablika sebelum kamu wa ja'alna lahum azwajan wa ja'alna dan kami jadikan lahum bagi para rasul itu azwajan istri-istri wa dzurriyyatan dengan anak turunan wa makana li rasulin dan tidak ada bagi para rasul ayat bi ayatin mendatangkan mukjizat illa biidnillahi kecuali dengan izin Allah. Likuli ajalin kitabun. Untuk setiap waktu itu ada ajal, ada ketentuan-ketentuannya. Coba kita bahas ayat ini ya. Coba diulangi lagi yang pertama tadi. Diulangi lagi surat Ar-Ra'd ayat 38 itu diulangi. Walaqad arsalna rusulan, kami telah mengutus para rasul min qablika sebelum kamu. Artinya sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada para rasul. Wa ja'alna lahum azwajan, mereka itu wa ja'alna dan kami jadikan lahum bagi mereka azwajan istri-istri ya. Nabi Adam alaihissalam memiliki istri namanya Hawa dan dan satu lagi yaitu Lilith ya. Kalau bahasa Sunda Lilis mungkin ya. Kemudian Nabi Ayub istrinya itu beberapa, tapi yang saya ingat cuma satu yaitu Rahmah. Ya, itu cucunya Nabi Yusuf ya kalau tidak salah ya. Kemudian Nabi Ibrahim istrinya Sarah dan Hajar. Sarah bukan dari pasir jengkol ya, tapi dari tanah di sekitar Palestina, Sarah namanya. Dari Sarah itu tidak punya anak. Tapi kemudian setelah nikah dengan Hajar, baru Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, yaitu Nabi apa ya? Ishak ya. Nah, jadi punya anak gitu. Setelah Hajar punya anak. Kemudian kita lihat juga Nabi Muhammad kita sudah tahu semua. Nah, itu mereka itu punya wa ja'alna lahum azwajan dan kami jadikan bagi para rasul itu azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri. Semua nabi itu istrinya lebih dari satu, ya. Itu merupakan sunnatullah. Ya, dalam ayat yang sebelumnya urusan Allah itu qadaron makduron, ketentuan yang pasti terjadi gitu. Jadi para nabi itu istrinya lebih dari satu. Qadaron makduro, ketentuan yang pasti terjadi. Terus apa lagi? Waduriatan dan juga mereka punya dzurriyyah, punya keturunan. Nabi Adam alaihissalam itu memiliki anak dari Lilith itu 100 orang, ya, tapi mati semua. Yang hidup itu dari Hawa gitu ya. Ada
siapa? Labuda, ada siapa itu anak-anak Nabi Adam ya, Qabil, ada Habil, Labuda, Iklima gitu ya. Ada Nabi Sis, itu juga anak Nabi Adam alaihissalam, punya keturunan. Wa dzurriyyatan, dan punya keturunan. Wa ma kana li rasulin, dan tidak ada bagi atau seorang rasul tidak memiliki atau tidaklah bagi seorang rasul mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak bisa dia semaunya, misalnya Muhammad ingin apa, itu enggak. Ada izin dari Allah atau enggak. Misalnya ingin mendapatkan mukjizat, tiba-tiba Madinah itu misalnya muter tanahnya, atau pohon-pohon kurma pada berlarian, pada berjalan. Tanpa izin Allah itu tidak bisa. Ya, para nabi dan rasul itu mendatangkan suatu mukjizat. Nabi Musa tidak bisa tongkatnya jadi ular, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ya, terus ya, terus nah, likuli ajalin kitabun, setiap waktu, setiap ajal itu ada ketentuannya. Kapan Allah menurunkan Rasul, itu Allah yang menentukan kapan waktu terjadinya. Kapan waktunya Nabi Muhammad mendatangkan mukjizat, ya. Ya, kapan Nabi Muhammad mendatangkan mukjizat, itu ada waktunya. Likuli ajalin kitabun, setiap ajal itu ada ketentuannya. Kapan waktunya itu Allah yang menentukan, bukan para nabi dan rasul. Tanpa izin Allah, Nabi Musa tongkatnya tidak bisa menjadi ular, ya. Nabi Muhammad tangannya tidak bisa bercahaya, ya. Itu tidak mungkin tanpa izin Allah. Maka nali rasulin ayatiya bi ayatin ila bi iznillah. Tidak ada bagi para rasul mendatangkan ayat atau mukjizat kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah itu tidak bisa, gitu. Dan itu ada waktunya. Likuli ajalin kitabun, setiap ajal itu ada ketentuannya. Saya kira begitu ya. Itulah, saudara sekalian, sifat para nabi dan rasul yang sudah saya jelaskan. Itu adalah pertemuan yang ke-19 dan ke-20. Berarti sudah berakhir penjelasan tentang sifat-sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul. Itu pula yang wajib kita imani. Jadi secara keseluruhan kita sudah menjelaskan tijan ad-daruri, ya, terkait dengan akidah, yaitu akidah yang 50. 50 itu mana? 20 sifat wajib tambah 20 sifat mustahil, sudah 40 ya. Satu sifat jaiz bagi Allah, 41. 4 sifat wajib bagi para rasul, berarti 46, ya. 41 ditambah 4 berarti 45. 4 sifat mustahil bagi rasul berarti 49, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul, itu sudah 50. Nah, maka ulama menjelaskan ini, menyebut ini sebagai aqidatul khamsin, yaitu keyakinan mengenai 50 sifat, ya. Ini akidah yang terdapat di dalam kitab Tijan ad-Daruri dan merupakan kelanjutan dari pandangan Syekh Sanusi. Saudara sekalian, kalau Anda ingin mempelajari lebih dalam
ada kitab namanya Kifayatul Awam, Ummul Barohin, Jauhar Maknun, ya, itu menjelaskan, menjabarkan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan membahas itu semua, kita kupas ya di akun YouTube ini. Anda yang mau belajar itu silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi semuanya, baik bagi santri Al-Madinatul Fadilah atau bagi masyarakat luas kaum muslimin. Anda kalau ingin mendapatkan pahala dari penyampaian akidah ini, silakan sebarkan video-video dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-20 ini, dan Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala yang menyampaikan pertama. Terima kasih atas atensinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah